adalah bagian daripada iman. Ya, ini nggak gampang nih yang begini. Kita nih kalau lagi punya duit didatengin orang, wah ramai juga yang datang. Tapi gila duit kita kempes, boro-boro deh teman. Ya udah kayak orang nggak pernah kenal sama kita. Kayak orang yang musuhan sama kita. Dari itu. Ya ini tanda kurangnya iman. Ya datang hanya mencari sesuatu yang sekiranya ada manfaatnya buat dia, nggak ada manfaatnya udah tinggalin, nah, gitu. Saudara yang sesungguhnya adalah datang kapanpun, bagaimanapun keadaan saudaranya, dia tetap akan terus berusaha untuk mendampinginya. Bal yanbaghi an yusahima muslim fi sabri wal dharra wal muslimuna fil bunyan al wahid yashuddu ba'daha ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lain layaknya bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Itu tugasnya seorang muslim. Ya, tapi yang kita lihat miris. Ya, sesama muslim lebih memilih untuk mencaci, lebih memilih untuk memaki, lebih memilih untuk merendahkan. Melihat saudara muslimnya beda sedikit dengan pemahaman dia, wah udah, dia bukan saudara kita lagi. Ya, ini orang boleh bukan calon surga, ini orang boleh calon neraka. Sampai urusan neraka surga ini dia bisa memilih. Padahal cuma beda pemahaman. Ya, beda pemahaman, beda ini, beda keputusan, tapi bukan begitu caranya. Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Sesuatu yang berbeda itu hal yang wajar selagi mana akidahnya masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang bermakna, ya, dari empat nas hadisnya, tetapi maknanya itu selama dia yakulu min zakatina wa yastaqbil qiblatana wa ya'kulu lahma adhiyatana fahuwa minna. Selagi mana dia mengeluarkan zakat dari hartanya, ya, kiblatnya sama dan makan daripada daging udhiyahnya, dari udhiyah yang diberikan, maka dia adalah bagian dari kita sama. Ya, sama. Adapun pemahaman yang sedikit berbeda, menyimpang, itu adalah salah satu bentuk rahmat selagi tidak menjadi permusuhan, selagi tidak merubah daripada bentuk syariat. Ya, ada perselisihan faham, ingin begini, hal yang wajar. Ya, batasan-batasan aurat misalnya, atau batasan hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Ya, membatalkan wudu. Ya, mungkin sebagian pendapat ulama beda dengan apa yang kita pahami, hal yang wajar. Tapi bukan dijadikan sebagai bahan perselisihan, bukan dijadikan sebagai bahan pertengkaran. Ya, kita tidak punya hak untuk memeta-metakan orang. Kamu harus beragama ini, kamu harus bermadhab ini dan itu tidak. Adapun tugasnya para ulama, ya, maka menjalankan syariah ini sesuai dengan batasan yang dianjurkan. Ya, jangan malah mencela-mencela juga. Ini kadang-kadang orang yang bukan ulama mengaku dirinya alim ataupun ulama, atau merasa iya saat saudara kerabatnya mengatakan kamu ini orang alim, padahal nggak punya dasar. Dasar akhirnya dia ambil apa yang dia mau dari syariat ini, yang cocok dia ambil, yang nggak cocok cari yang cocok. Nah, ini pengikutnya berantakan semua. Nggak begitu, agama ini tidak didirikan dengan cara seperti itu. Ya, para sahabat tidak menjalankan agama seperti itu. Wah, kata, ya, maka seorang muslim itu kalbunyan, dikisahkan ada seorang muslim memiliki 7 saudara, bersamanya jadi berapa? 8 saudara. Seorang muslim tersebut memiliki 7 saudara itu betul-betul hatinya nyatu.
apa-apa, tahu tentang kejadian. Satu sakit semua, rasa semua. Ya. Sampai suatu hari salah satu dari saudara ini menghadap ke hakim, ya, ataupun gubernur lah bahasanya saat itu, dengan tujuan mendapatkan santunan makanan karena sudah beberapa hari belum bisa memakan dengan makanan yang benar, kurang lah, ya, kelaparan dan kurang. Akhirnya datang ke hakim meminta, maka dia pun berkata, kami memiliki 7 saudara, ya, saya lagi 7 orang nih, ya, minta kita makan dan lain sebagainya sebagai bentuk, ya, bantuan. Maka hakim mengabulkan, diberilah bantuan tersebut, diantaranya makanan. Pas datang makanan, ya, maka dia makan. Pas dia makan, hakim pikir dia akan makan hanya bagian dia saja. Misalnya ada nasinya itu 7 kotak, ya, 8 kotak. Dia makan pun 1 kotak saja dia. Hakim pikir dia bakal makan 1 itu doang. Dimakan lagi yang kedua, dimakan lagi yang ketiga, sampai 8 kotak dimakan semuanya oleh 1 orang. Hakim heran, kok bisa? Kok dimakan semua? Kamu nggak amanah? Ya, apa kata si anak ini? Dia berkata, yang saya makan dimakan juga oleh saudara-saudara saya. Mana bisa? Udah, jangan ngarang cerita. Ya. Kata dia, enggak, saya tidak mengarang cerita. Bahkan kalau perlu bukti, ambilkan saya pisau. Dia ambil pisau, dia lukai sedikit tangannya. Kalian lihat luka ini di mana? Faham titiknya? Dia tahu semuanya. Ya udah, saya akan bawa saudara-saudara saya. Dibawalah 7 saudara lainnya menghadap. Ya, sebelum menghadap berkata-kata, maka langsung menunjukkan bagian tangan yang tadinya terluka. Dilihat kepada saudaranya, ternyata semuanya memiliki luka yang sama di waktu yang sama. Ya, karena sudah menyatu. Ya, itu muslim kalau sudah menyatu layaknya bangunan. Ya, layaknya bangunan. Jadi tidak harus semua sama, melainkan saling support satu sama lain. Bangunan itu tidak satu macam aja, batak doang tak kebangun. Harus ada batunya, harus ada perangkatnya, harus ada ini dan seterusnya. Ya, satu sama lain saling mensupport, saling membantu, saling menutupi sampai jadilah bangunan. Saudara pun sama, saling mensupport, saling membantu, saling menutupi. Ada yang perlu ditutupi dari aib dan ditutupi. Kata, ya, wal muslimun kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha wal hasad al wahid idza ishtaka minhu 'udwun ishtaka sa'irun wal jasadil wahid. Ya, kata Rasulullah, dan seorang muslim dengan muslim lain layaknya satu tubuh. Ya, tubuh kita ini kalau terluka satu, sakitnya sebadan. Ya, meriangnya sebadan. Kakinya doang yang tangan, meriangnya sebadan. Ya, kenapa nggak meriangnya cuma di kaki doang? Karena kaki. Enggak. Nah itu, kita itu begitu muslim itu. Ya, semuanya merasakan sakitnya. Ya, saat kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dan lainnya tersiksa, kalau kita asyik nontonnya udah kayak nonton, ya, kayak nonton film, ya kan? Atau dengar kabar itu ya kayak kabar-kabar biasa aja, nggak ada rasa prihatin sedikit pun di hatinya. Ini harus dikoreksi keimanannya, ya. فإن كنت لا تصادف هذا من قبلك فاشتغالك بطلب المخلص عن الهلاك أهم من اشتغالك بالنوادي الفروع والعلم الخصوصات. Dan kalau ternyata sifat yang kita sebutkan tadi hasad itu ternyata alhamdulillah tidak ada dalam diri kita, maka sibukkanlah diri kita untuk apa? Untuk lebih sungguh-sungguh
dalam menggapai ikhlas dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sibukmu untuk mempererat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dianjurkan ya daripada engkau repot sibuk mencari ilmu-ilmu yang sekiranya bukan fardu ain, ya sekedar tambahan aja wawasan dan pengalaman lebih. Ya, pilih yang mana? Maka lebih memilih ya, bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat hasad. Adapun sifat yang kedua adalah sifat riya. Ya. Yang disebutkan tentang tiga sifat yang perlu dihindari. Ya, ini yang berikutnya adalah riya. Apa itu riya? Riya ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ya, makna syirik adalah menyekutukan. Ya, adanya pendamping. Maka riya ini adalah sifat yang sangat buruk yang ada dalam seseorang, di mana ya mereka ini melakukan sesuatu dengan tujuan agar dipandang dan dilihat oleh orang. Dan juga di saat seseorang mengharap keposisian di antara saudara muslim yang lain. Contoh, dia itu tiba-tiba sudah menjadi seorang ustaz. Ya. Dia nggak bilang dalam hatinya, oh saya enak jadi ustaz biar begini atau biar perbuatannya itu dianggap apa, atau ibadahnya dia ya semenjak dia dilantik jadi ustaz ya, ibadahnya itu jadi ya, terlihat di depan khalayak ya, ini adalah bagian daripada riya. Ada lagi yang tidak disadari adalah di saat orang tersebut sekedar mengharap dari wawasan dia atau dari ilmu yang dia miliki itu memiliki tingkat kehormatan tersendiri. Ya, tingkat kehormatan tersendiri. Jadi kepengen dihormati. Jadi ustaz biar dihormati. Maka perjalanannya dia itu sampai terbangun sekalipun rumahnya atau bangunan tadi tentang penyambutan tentang dirinya sebagai ustaz itu ya udah, maka itu tidak akan menjadi sebuah hal yang tidak dianjurkan ataupun bahkan keburukan dalam dirinya, karena dia mengharapkan manzilah, ya, adanya posisi, dianggap dihormati, dimuliakan, maka keinginan ini sebagai bentuk sifat riya. Dia pengen jadi ustaz, guru, agar memiliki posisi yang berbeda dari orang yang lain. Sudah, selama dia ada dalam hati rasa tersebut, dia ada dalam sifat yang riya. Ya. Nah, litanazumi al-ja wal husma wal hubbul ja min al-hawa al-muttaba al-muhlik. Maka cinta ataupun mentaati nafsunya, mentaati keinginan nafsunya adalah bagian yang kata Islam yang dapat menghancurkan dirinya. Wa fihi halak aktsarun nas. Maka dengan sini sifat riya tersebut ya, itu terjadinya daripada banyaknya kehancuran kaum muslimin di luar sana. Semuanya karena sifat hasad dan sifat riya. Ya.
kepengen dipandang dan kepengen didengar. Ya. Kenapa berusaha buat menjadi seorang guru? Ya biar kalau saya bicara itu didengar, dianggap. Jadi saya cari titel dulu. Kalau nggak ada titelnya, nggak ada ya apanya, S apa atau apa, ya udah omongan saya itu kayak lewat aja. Tapi kalau dia punya titel ya, Fulan bin Fulan S PPTB berubah ya, akan titelnya panjang nih ya kan, ngomong 2 kalimat aja udah ya mahal gitu ya, padahal bukan itu ya, angkat dan juga tingkatan dia bukan berarti ya menunjukkan dirinya itu layak. Kelayakan itu bagaimana dia mengamalkan sesuatu dalam diri. Nah, maka dikatakan lagi, walau ansafa aktsara nasi la'alimu anna aktsara man huwa fihi min al-'ulumi wal ibadat fadlan 'anil a'malil 'adat laisa yahmiluhum 'alaihi illa mura'atun nas. Ya, andai kita mengoreksi diri kita masing-masing tentang amal kita, kita akan lihat dan kita akan rasakan, ternyata selama ini amal kita itu tidak terlalu sempurna, nggak lempeng-lempeng banget, masih agak menyimpang. Baik karena harapan, ya, baik karena ini dan itu. Maka dikatakan sampai kata hatta warada fil akhbar inna syahida yu'maru bi yawmal qiyamah ila an-nari fa yaqul ya rabbi istashhidtu fi sabilika wa aradta an yuqala innaka syuja'. Sampai-sampai dalam sabda Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang mati dalam perang muslim melawan kafir, ya, sebagai bentuk perang yang jelas, ya, kematiannya menjadi syahid. Maka ada sekelompok orang dari mereka ini ternyata, ya, ditarik inna syahida yu'malu bi yawmal qiyamah ila an-nar wa ya rabbi istashhidtu. Maka orang yang syahid tadi itu tiba-tiba ditarik ke dalam api neraka. Maka dia pun berkata, ya Allah, saya ini adalah bagian dari orang yang menjalankan sesuatu karenamu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kematianmu itu bukan syahadah. Kenapa? Karena ternyata engkau mengharapkan dari perkataan itu adalah bahwa kau dianggap sebagai pemberani, sebagai orang yang kuat dan seterusnya. Maka dengan sifatnya dia itu yang merasa layak ataupun pantas atau ingin dianggap pantas atau layak dan seterusnya adalah sifat bagian daripada arya mura'ah, ya, mura'ah, pengen dipandang orang lain. Wa kadzalika yuqalu lil 'alimi wal haji wal ghazi wal qari'. Jadi orang yang mati syahid aja bisa nggak diterima cuma sekedar karena salah niat atau ada tujuan lain. Apalagi, ya, yang nggak ibadah, sekalinya baru ambil wudhu aja udah merasa paling hebat, kacau itu.
Ya. Maka dalam sabda hadis tadi itu bisa dinyatakan bagi siapapun, di antaranya orang yang alim ataupun orang yang haji atau sejenisnya. Wa amal ujubu wal kabir wal kibru wal fakhru. Nah, ini kalau diartikan dengan Indonesia itu ya akan ada sifat namanya ujub, ada sifat namanya takabur, ada sifat namanya fakhr. Bedanya apa? Ya, ujub adalah sifat dia itu merasa nyaman dengan perbuatannya, dengan amal ibadah. Nyaman, pengen ditunjukin, pengen diekspos. Ya, ini beda sama dia. Ya, tapi dia merasa amalnya dia itu, perbuatannya dia itu penyebab, ya, penyebab dari sebuah bentuk kebaikan dan seterusnya. Nah, ini sifat ujub. Adapun sifat kibir berarti apa? Berarti dia lebih meyakini dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Ini kibir, sombong. Adapun wal fakhr, ya, itu adalah rasa bangga. Ya, dia dikasih nikmat sama Allah, rezeki. Ya, mungkin merasa bangga dengan apa yang dia miliki dari hartanya dan sebagainya. Maka tiga ini mirip semuanya tapi beda semua. Yang paling rendahnya adalah fakhr, paling rendahnya adalah ujub, ya kan? Paling tingginya adalah kibru wal fakhr. Ya, dari sini jelas bahwa tiga sifat ini perlu dihilangkan dari diri. Ya, bahwa da'ul 'udal wa huwa nadharul 'abdi ila 'abd nafsihi bi'ainil 'azzi wal isti'dham wa nadharuhu ila ghairihi bi'ainil dhilli wal istighfar. Ya, maka orang yang semacam ini dia itu melihat dirinya paling wow, tapi saat melihat yang lain semuanya di bawah dia. Ya, jadi hati-hati dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu dikatakan daripada an-natihah. Ya. Natihah beda lagi nih. Apa itu? Ana wa ana kama qala iblisul lain. Nah, ini juga tahadutsan bi ni'mah. Saya ini ada tahadutsan bi ni'mah itu bukan cerita. Jangan menyalahartikan menceritakan kenikmatan dalam dirinya sebagai bentuk tahadutsan bi ni'mah. Tahadutsan bi ni'mah itu adalah saat Allah kasih nikmat, dia memperjuangkannya, menjaganya. Ini sebagai bentuk tahadutsan bi ni'mah. Bukan saat dikasih kenikmatan gimana cerita sama yang lain. Ya, ini menyusahkan ini. Lalu dikatakan wan natijatu 'alal lisani ayyuqalu ana wa ana kama qala iblis lain. Ana khairun minhu. Dia bilang saya. Kenapa iblis saja yang dibenci, ya, iblis saja yang dilaknat, ya, itu dimulai, ya, iblis yang tadinya punya tempat, ya, yang begitu istimewa karena sebagai makhluk Allah yang banyak ibadahnya, tapi ternyata Allah hilangkan,
ya, hilangkan kebaikannya itu iblis bukan sekali dua kali, selamanya. Kenapa? Karena satu kalimat yang Allah benci, ana khairun min, saya lebih baik dari dia. Itu kata si iblis. Dia ngerasa dirinya terbuat dari api, manusia hanya terbuat dari tanah. Gak kemana-mana. Tapi menurut iblis dia dibuat dari api itu lebih kuat. Maka dia katakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan oleh Allah dengan api neraka, dengan cahaya. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Adapun orang tua saya itu diciptakan dari tanah. Maka dari hal ini perlu diperbaiki dalam diri kita. Ya, wa sabratu fil majasi ar-ra'u wal taqdimu wa talabul tasadduri fil mahal. Ya. Bukan berarti dirinya yang sudah menjadi orang baik itu harus merubah penampilannya. Ya, apapun saya ini menjadi ustaz harus pakainya begini. Enggak perlu itu semua. Yang penting pakaian yang menutup aurat yang sekiranya baik, pakai. Wal mutakabbir, dan yang sombong tadi, walladzi idza wa'ida anifa. Kalau dikasih tahu kesel. Nah, ini sifat sombong. Wa idza 'ala annaha, dan kalau dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifatnya dia yang tadi itu, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahad, maka setiap insan yang merasa dirinya lebih baik dari saudaranya, yaitu mendapatkan bal yang bagi anda tanzuru ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Maka yang harus diobati dari sifat ini bukan sekedar mengganti pakaiannya atau jahnya dia, tetapi sifatnya, sikapnya dia harus diganti untuk memperbaiki agar dia tidak menjadi orang yang kibir, yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ya, merasa dirinya lebih berhak dari yang lain, dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, katakanlah dalam hati, ya, ini orang belum melakukan dosa, ya, ini orang belum melakukan dosa, ataupun ini orang adalah orang yang diampuni dosanya, lebih sedikit dibandingkan saya yang usianya lebih tua memiliki dosa yang lebih banyak. Adapun kalau melihat yang lebih tua, dia katakan dalam dirinya, ya, sesungguhnya orang ini lebih baik dari saya karena telah menyisakan banyak dari waktunya sebagai bentuk ibadah. Ya, jadi masing-masing dari kita melihat yang kecil, ya, kita hormati dan muliakan. Melihat yang lebih tua dari diri kita pun. Wahakata Allahu a'lam bishawab. Lalu dikatakan, wa in kana jahilan qulta hadza asallahu ta'ala bijahlin wa ana 'asaitu Allah bi'ilmin. Kalau dia adalah orang yang jahil,
orang yang bodoh. Ya, maka bukan berarti kita bisa menganggap orang ini lebih hina dari kita. Karena kalau dia melakukan maksiat, kita berkata dalam diri kita, ini orang melakukan dosa, melakukan maksiat atas dasar ketidaktahuan. Ya, orang kalau melakukan salah karena nggak tahu, nggak dihitung salah. Ya, nggak dihitung. Tapi orang yang melakukan kesalahan atas dasar tahu, itu terhitung dosa besar. Ya, walaupun sama nih kesalahannya, ya, sama-sama maksiatnya bareng nih, ya, melakukan kemaksiatan bersama, itu jangan menganggap bahwa diri kita lebih baik atau sama dengan dirinya. Bahkan kita harus menganggap bahwa diri kita lebih hina. Kenapa? Karena kita melakukan atas dasar kesadaran, dia melakukan atas dasar kejahilan. Wah, kita, ya, maka dia akan memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ya, insyaallah sifat-sifat yang telah disampaikan ini bisa menjadi koreksi bagi diri kita agar kita bisa lebih memperbaiki diri, ya, lebih menjaga diri kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, Beb. Tadi Habib bilang seorang manusia mempunyai sifat hasad. Itu mohon maaf, itu bawaan lahir atau terbentuknya setelah dia dewasa? Dan pertanyaannya, apakah bisa dirubah? Kedua, pertanyaan tadi Ustaz bilang, Habib bilang seorang Ustaz tuh dilantik. Kayaknya kesan saya tuh ganjil ya, ganjil. Ya. Apa kok Ustaz tuh dilantik? Ya. Dan pertanyaannya, siapakah yang pertama kali dibuat si A, Bapak si A tuh seorang Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sifat hasad. Ya, sifat hasad ini ya iri ya. Kalau bahasa kita ini kan lebih kayak iri. Ya. Apakah ini sifat manusiawi dalam sebuah dasarnya? Nah, ya, manusia itu memang terbentuk ada beberapa sifat. Bukan berarti sifat manusiawi ini boleh atau dibiarkan. Ya. Sifat-sifat manusiawi ini adalah sebagai bentuk di mana Allah ingin menguji diri kita, seperti sifat tadi ini at-tama', ya, sifat yang rakus, itu sifat manusia udah menjadi umumnya, ya, sifatnya rakus, ya. Kenapa kita bilang ini sifat manusiawi? Karena dari kecilnya saja manusia yang belum ngerti apa-apa itu nggak senang ngelihat saudaranya lebih di alam dibandingkan dirinya. Ya, contohnya seorang kakak beradik masih kecil dua-duanya, usianya 1-2 tahun, 1 tahun. Yang setahun kan lebih dimanja sama orang tuanya. Kira-kira kakaknya gimana? Wah, ngiri, ya, kepengen dimanja walaupun nggak sakit, misalnya si adiknya sakit, biasa kan, lebih dimanja dirinya. Langsung belaga sakit dia dimanja. Berarti ini udah sifat dasar manusia itu, ya, nggak kepengen saudaranya itu lebih mendapatkan sesuatu dibandingkan dirinya. Apakah bisa hilang? Bisa hilang dan bisa diusahakan untuk diperbaiki, yaitu dengan, ya tadi, sebagai bentuk tanda iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang dia inginkan untuk dirinya, dia inginkan juga untuk saudaranya. Ya, diusahakan seperti itu dengan melatih. Ya, dengan melatih. Kalau saudaranya mendapatkan kesenangan, apa kata Nabi SAW? Doakan dengan kebaikan. Bukan malah doakan dengan keburukan, melainkan didoakan dengan kebaikan. Ya, saudaranya, tetangganya, ya, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang lebih dan lain sebagainya, kita baca doa. Doanya apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Yaitu Allahumma barik wa zid, ya Allah berkahilah dan tambahilah. Nah, kalau kita udah mendoakan kebaikan, insya Allah sifat itu akan
hilang. Dan yang kedua, tadi disebutkan bahwa seorang ustadz itu ya seakan-akan dipilih ya atau dilantik ya, dianggap seperti itu. Pada umumnya sebetulnya enggak, ya sebetulnya enggak. Jadi seorang yang menjadi mursyid atau seorang guru ataupun syekh ataupun ustadz itu adalah sesuatu dia itu memang memiliki batas keilmuan yang bisa bermanfaat bagi yang lain, maka ini disebut sebagai guru sebetulnya. Cuma pada masa saat ini banyak orang yang ingin dianggap seperti itu karena ya memang dalam dasar Islam seorang yang lebih memiliki ilmu dan kemuliaan itu lebih layak untuk dihormati. Ya, kenapa? Karena dengan adanya dia kita bisa lebih tahu. Ya, disebutkan kalau bukan gurunya yang mengajarkan tentang Allah, ya dia tidak mengenal Allah. Ya, maka dengan adanya posisi kehormatan tersendiri, akhirnya seseorang itu mencari posisi tersebut dengan cara seperti apa? Dengan cara ya, dia mempelajari ilmu, dia mencari pengalaman dalam ilmu tersebut, biar dia dianggap. Akhirnya dia menanti pelantikan sebagai bentuk bahwa dirinya adalah seorang guru. Nah, ini kesalahan besar. Karena guru itu tidak dilantik dan guru itu tidak diangkat, melainkan seorang guru itu adalah memang sifat seseorang yang ingin kebaikan untuk saudaranya. Dengan sendirinya orang-orang yang merasa dirinya lebih tidak mengetahui akan mengangkat dirinya sebagai seorang guru. Ya, bukan berarti dirinya enggak, saya gurunya, saya ini. Ya. Dan juga perlu diketahui orang yang memiliki ilmu, dia belajar ilmu agama syariat, tapi enggan untuk mengajarkan. Setan akan berkata begini, udahlah, nggak perlu ngajarin, kamu juga belum terlalu benar-benar banget. Ini pun sebuah bentuk kesalahan. Karena apa? Disebutkan orang yang seperti ini berarti orang yang pelit dari apa yang telah Allah titipkan dari kewajiban. Karena kewajiban dalam ilmu itu 3. Pertama, orang itu wajib belajar. Yang kedua, orang itu wajib mengamalkan. Yang ketiga, orang itu wajib mengajarkan. Ya, ini haknya ilmu. Haknya ilmu itu 3, dipelajari, diamalkan, diajarkan. Kalau dia mengurangi salah satunya, berarti dia telah mengurangi haknya ilmu. Ya, jadi orang yang mudah belajar bukan berarti nggak mau ngajarin karena apa? Saya belum pantas jadi ustaz. Bukan masalah itu. Ustaz itu bukan sesuatu yang kita minta, melainkan ya mau orang anggap kita ustaz atau bukan. Kalau ustaz, apa yang kita punya dari ilmu sampaikan. Punya kapasitasnya sedikit, ya sesuaikan. Ya, jangan punya kapasitas sedikit dan disampaikan kelebihan, ini nggak bisa. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut iri, kan kalau di kehidupan sehari-hari kadang suka ada kompetisi. Dan kompetisi itu kan sebetulnya lahirnya pertama dari iri juga. Dia melihat kelebihan orang lain, terus dia juga ingin sama seperti orang lain. Nah, itu yang terus iri seperti apa yang baik seperti ini. Yang kedua, kadang-kadang di dalam hati kita nih, kalau kita misalkan nolong atau membantu atau melakukan sesuatu, ada kata-kata misalkan siap berjatuh atau terucap juga, kalau bukan kata saya, nah itu masuknya ke ria atau ke sombong. Itu sih Bu. Ya, sifat iri ya. Sebetulnya iri ini memang tidak bisa langsung dikategorikan dengan hasad. Ya. Hasad al-mazmumah.
Ya. Iri ya itu memiliki sifat, kalau dalam bahasa Arab itu adanya keinginan, ya, keinginan sama seperti apa yang didapati oleh orang lain. Kalau rasa ini sebagai bentuk motivasi, ya, motivasi. Lihat saudaranya belajar terus mendapatkan predikat sesuatu, yaitu dia mendapatkan piagam atau apa. Akhirnya dia merasa, oh, saya pengen juga, atau kok dia bisa mendapatkan itu, saya seharusnya bisa juga, ya, karena saya ini, ya, lingkungan keluarga saya begini misalnya, atau apa. Apakah ini madhum, sesuatu yang buruk? Kalau tidak menjatuhkan lawannya, maksudnya tidak menganggap, wah, dia mah bisa begitu gara-gara ini. Jadi seakan-akan dia mengejudge orang tersebut mendapatkan posisi ini karena sebuah bentuk kesalahan, ini nggak boleh. Tapi dia mengakui, ya, dia layak mendapatkan itu karena dia memang berusaha. Tapi saya bisa lebih baik dari dia, tanpa harus menjatuhkan lawan, tanpa harus menjelekkan lawannya, sebagai bentuk motivasi itu kebaikan. Ya, itu sebagai bentuk baik. Jadi bukan disebut sebagai hasad, melainkan itu sebagai bentuk motivasi jadinya, karena dia ingin melampaui saudaranya sebagai bentuk ini, pijakannya dia, jadi batasannya dia. Kalau dia yang hidup dari keluarga yang biasa saja bisa mendapatkan predikat ini, maka saya yang punya lingkungan banyak ulama-ulama di dalamnya, saya berarti bisa lebih baik dari dia. Itu ada masalah, tanpa menjatuhkan. Ya, itu boleh. Adapun yang kedua tadi, gimana tadi dulu? Ini kalau bukan karena saya. Ya, kalau bukan karena saya, ya, maka misalnya pondok ini nggak bakalan bangun. Ya, sekarang posisi dia saat menyatakan kalau bukan karena saya, di sini ada bisa dimaknai beberapa hal. Kita kalau mau mengambil jalan husnudzon karena orang yang berbicara, ya, kita sedang menghakimi orang yang bicara misalnya, ya, berarti dia itu sebagai bentuk peneguran, anggap, ya. Kita nggak perlu menghakimi, oh, ini orang apa sih, sombong banget, nggak perlu gitu. Ya, misalnya kita punya bangunan masjid atau musola atau pesantren atau apa, ya, tiba-tiba misalnya musola ini atau masjid ini tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, harusnya punya manfaat yang lebih, tapi tidak berjalan. Akhirnya si pembangun ataupun si penyumbang atau si pemberi ini berkata, ini kalau bukan karena saya nggak bakal jadi seperti ini. Sebagai bentuk teguran, maksudnya urusi dengan baik, ya. Saya kan udah menyumbangkan apa yang bisa dari saya, kalian sumbangkan apa yang bisa. Nah, sebagai teguran kita anggapnya seperti itu. Itu kalau datang dari orang lain. Tapi kalau datang dari kita mengatakan, ini mah kalau bukan karena kita, ya, kalau bukan karena saya yang ngurus mah nggak bakalan jadi, ya, nggak bakalan terkenal deh, istilahnya nggak bakalan makmur dah di masjid atau musolanya atau pesantren. Maka di sini dia merangkap dua sifat. Pertama, berarti selama dia melakukan kegiatan di masjid atau musola atau pesantrennya itu, dia tidak karena Allah, ya, dengan harapan orang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang layak dalam mengurus organisasi kah atau ketuaan dan sebagainya. Yang kedua, dia juga merangkap sifat adanya kesombongan, karena dia lebih baik dari orang lain dalam mengurus atau mengelola sebuah tempat tersebut. Ya, jadi dua sifat ini dirangkap dalam dirinya dalam kata-kata tadi. Apakah 100%? Ya, tergantung kata-kata tadi itu apa yang keluar. Apakah sebagai bentuk rasa kesombongan yang besar, atau sebagai bentuk, ya, tadi ngerasa bahwa dirinya punya andil besar, ya, dalam hal ini, ya, punya andil besar dalam hal ini,
kalau bukan karena saya, ya ini nggak bakalan terbangun atau ini. Enggak, kata siapa? Mungkin saja orang lain bisa, ya, cuma kebetulan, ya, saat engkau yang menjabat, saat engkau yang mengatur, saat engkau yang mengambil alih dalam program tersebut, program ini bisa berjalan dengan baik. Ini adalah sebuah nikmat yang seharusnya dia syukuri. Di saat sesuatu tugas yang diemban ternyata, ya, bisa mencapai sesuai apa yang diinginkan, harusnya dia bersyukur. Dan bersyukurnya bukan cuma terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan bersyukur terhadap orang-orang yang mau andil, ya, ikut dalam program yang dia inginkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa qina min taqwa wa rizqan